Sudah siap? Mulai merekam. Kembali lagi bersama Iron Man berkutang. Tragedi Iron Man yang kayaknya kita nggak bakal bisa untuk mengeluarkan Iron Man lagi setelah ini. Mungkin kalau peralatan kita udah mulai canggih, ntar baru bisa. Nah ya, ntar bisa. Jadi kalian tunggu aja incoming nanti Iron Man berkutang. Disclaimer dulu. Oke. Jadi silakan, apa yang mau kita lakukan hari ini? Apa yang akan kita lakukan? Apa tuh? Oh iya, sebelum kita mulai, kita mau kasih tahu bahwa kita sudah buka puasa. Alhamdulillah. Sudah menikmati takjil trofi. Oke, mulai. Jelasin dulu kita ini mau ngapain. Oh iya. Masa lulus gini nggak ada pemberitahuan langsung oke aja. Oke guys, Mas Bro, kawan-kawan kita, teman-teman kita semua. akan melakukan sebuah reaction. Benar. Lebih tepatnya mengomentari. Reaction kan ada mukanya. Iya, mengomentari dan setuju atau tidak. Setuju atau tidak kayaknya sih. Jadi kita akan mengomentari sebuah tweet atau postingan dari Instagram. Nanti kita akan komentari, terus kita akan bagi suara setuju atau tidak ini sama tweetnya. Siap. Langsung kita mulai. Gimana? Ini dari tweetannya disebutin juga kayak misal yang nge-tweet siapa gitu. Boleh. Kita kasih kredit buat yang punya postingannya. Iya, hitung bayaran. Hitung bayar. Yang penting kita udah kasih kredit. Oke. Yang pertama, sudah siap? Siap. Jeng. Nah. Ini dari @tweet_sunnah. Kaget. Kenapa? Enggak. Ini dari tweet_sunnah, yaitu mengenal diri sendiri. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, barang siapa mengenali dirinya, niscaya ia akan sibuk memperbaiki diri dan tidak peduli dengan aib orang lain. Dan barang siapa yang mengenali Rabbnya, niscaya ia akan sibuk beribadah kepadanya, peduli dengan hawa nafsunya. Nah, ini gue setuju banget. Soalnya kalau kita udah mulai mengenal diri sendiri, kita nggak bakal sibuk sama orang lain. Bener. Nah, bener. Apalagi kalau kita sibuk mengenal diri, sibuk mengenal Tuhan, kita nggak bakal ngurusin hidup orang lain. Kita soalnya udah terlalu sibuk. Hidup orang lain juga nggak terlalu penting untuk kita urusin. Iya, mendingan ngurus diri sendiri nggak sih? Ngurus diri sendiri itu lebih penting dan daripada yang lain. Kalau menurut gua ini maksudnya intinya mengenal diri itu adalah untuk dunia, kelanjutan di dunia, dan mengenal Tuhan itu adalah nasibnya kita nanti di akhirat. Nah, tepat sekali. Oke, silakan dilanjut nomor 2. Tweet kedua. Nomor 2. Itu barusan lu ngelihat juga tuh. Iya, ngelihat lah. Oh, ya udah kita ini galeri. Kita ngelihat bareng. Sip. Yang nomor 2. Gua atau lu? Sekarang lu. Kita selang-seling. Dari Aldi Gunawan Real. Iya, Bang, Real lu, Bang. Iya, Real sih, paling real deh. Di umur segini sadar nggak sih kita nggak butuh orang. Buset, ini bahasa Inggris coba. Ngedet
Ngedet itu artinya kencan. Gue tahu ngedate ini. Lu baca deh, nggak ngerti gue bahasa Iya. Inggris ini anjir. Need more talk service tuh artinya kita butuh orang untuk ngobrol yang berat gitu. Oh, yang lebih berbobot gitu. Nah ya, and conversation itu ya ngobrol, sama ngobrol. Terus Lanjut. bawahnya apa nih? Daripada sekedar jalan-jalan sama sana sini buang-buang duit. The older Terus? you get, the more you want something simple but meaningful. Itu artinya semakin tua diri lu, semakin lu kepengen sesuatu yang simple tapi bermakna. Gua ketahuan banget gobloknya ya. Bukan yang boros tapi ujung-ujungnya gagal. Oke. Di umur Setuju. segini, di umur segini itu dia umur berapa anjir? 30. Enggak, ini relate mungkin sekitar orang yang udah beranjak dewasa sekitar mungkin 20 ke atas itu Mungkin relate sih 20 ke menurut atas. gua. Kalau untuk anak-anak remaja ya enggak bakal relate. Karena Iya, mereka bakal nyari orang yang bisa diajak seru-seruan. benar. Sedangkan kita yang menganjak ke 20-an itu, apalagi nanti kan waktu kita makin tipis, makin mepet. Kita nggak punya banyak waktu, jadi kita juga nggak bisa buang-buang waktu gitu, nggak bisa. Kita harus managing, kita harus punya jadwal tersendiri gitu. Jadi kita nggak bisa. Pokoknya kita harus tahu arah jalan hidup kita itu gimana gitu. Nah, Dan iya. kita butuh orang yang diajak lebih Bisa ke diajak. ngomongin tentang jalan hidup daripada harus seneng-senengan gitu. Benar. Tapi senang-senangan pun kita tetap butuh, cuman Cuman maksudnya nggak seintens kayak- dulu. Mm-mm. Jadi di sini dia bilang, makin kita tua, makin kita butuh sesuatu yang simple tapi bermakna. Nah itu bener banget, itu setuju banget gua. Soalnya kita semakin kita tua, kita nggak bisa bebet bobot macem-macem kayak kita muda dulu, kayak kita kecil. Kalau dulu kan contoh deh, kalau dulu tinggal minta duit kan buat seneng-seneng. Kalau sekarang kita lebih butuh uang daripada butuh senang-senang. Nah, benar banget. Oke, kita dilanjut ke 3. Gua deh ini. Tadi kan lu lagi kan. Oke. Boleh. Silahkan. Dari Emeline 31. Dari kamu aku belajar, setulus apapun aku ke kamu, se-effort apapun aku ke kamu, sepeduli apapun aku ke kamu, dan secapek apapun aku untuk gak emosi hadapi kamu. Itu nggak menjamin kamu buka mata untuk peduli dan menghargai aku selama itu bersamamu. Nah, Wah, ini orang patah hati kayaknya nih. sudahlah kawan, janganlah patah hati. Yang dimaksud dia ini, dia udah effort, dia udah tulus, dia udah peduli, dia udah capek. Tapi itu nggak menjamin kalau si pasangan dia ini bakal ngehargain. Kadang kebanyakan orang kan kayak ya kalau udah punya itu malah kayak nggak berharga lagi. Di sini gue ada setuju, ada nggak setujunya. Di sini gue setujunya, kita ketulusan dia gue setuju, ke effort dia, peduli dia gue setuju. Cuman yang nggak gue setuju, dia bilang nggak menjamin untuk peduli dan ngehargain. Enggak bro, itu bukan dia nggak peduli sama lu. Dia emang udah nggak suka elunya aja dari awal. Nah, bisa jadi. Iya, kalau emang dia udah punya rasa atau perasaan, effort tulus itu tuh nggak bakal didiemin sama dia. Ya enggak? Bisa jadi, iya bisa jadi dia cuman kayak iseng aja. Yang awalnya Iya. cuman iseng. Lu cuman dibadut-badutin, bro. Bro apa sis ini? Oh ini cuy, sis cewek kali. Sorry sis, sorry. Bilang aja. Wah, jauh dah.
Kak lah, kak lah. Jadi gini kak, kalau kalau emang orang itu udah nganggep lu dalam tanda kutip, dia nggak bakal ngeanggurin semua perjuangan lu gitu. Tapi kalau lu udah bilang setulus ini, se-effort ini, sepeduli ini, secapek ini, tapi nggak menjamin, itu bukan nggak menjamin, tapi emang udah nggak ada rasa dari awal. Dan mungkin emang dari awal dia cuman niatnya ya cuman iseng aja. Lu dimainin doang, sudahlah. Cari yang lain, banyak yang lain. Udah. Mundur. Ini buat cowok, buat cewek juga bisa ya. Kalaupun emang perjuangan lo dari awal udah gak usah langsung ke yang lama-lama deh. Misalnya lu ngasih ini atau apa, tapi dia timbal balik yang lu dapet nggak sesuai, ya udah, buang. Positif langsung apa? Jangan memaksakan sesuatu yang seharusnya apa ya? Gak bisa lu dapetin. Benar. Bukan berarti kita nggak bisa ngedapetin, tapi emang itu bukan buat kita. Jadi ya udah. Itu bukan buat kita, ya udah. Balik lagi ke yang pertama tadi. Pikirin diri sendiri aja udah. Ibarat kata peribahasanya dunia tidak selebar daun kelor. Tapi perasaan ini sama sekali tidaklah kotor. Iya. Asik. Lanjut ke nomor 4. Ini gua ya. Iya ya. Nomor 4 dari gambar tweet ini apa nggak ngerti gua. @nd___re. Oh bentar. Ini singkatan kayaknya kan. ND__RE. Apa singkatannya? Andre. Oh iya benar Andre. Om Andre dari Om Andre. Nya itu jadi Ah, bener banget. Andre. Woi. Andre. Cocok logi yang sangat baik. Cocok logi yang luar biasa. Oke, gue bacain. Dia bilang sekali-sekali makan enak nggak dosa kok. Lo boleh saving uang, tapi lo nggak salah kalau lo sekali-sekali boros, manjain diri sendiri. Lo udah capek kerja juga, wajar dong boros untuk makan enak atau beli baju. Gua nggak setuju. 100% gua nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Karena manjain diri sendiri atau makan enak atau beli baju nggak harus boros kan? Bener, iya. Nah, iya. Lu bisa beli makan enak sekali udah. Terus beli baju yang bagus sekali 2 kali udah. Nggak perlu sampai Nggak perlu beli baju sampai buang-buang 5. banyak. Beli baju 5, beli apa kue tiaw 10 bungkus, nggak harus kan? Nggak perlu boros. Nggak perlu boros. Benar. Asal kita tahu persentase pengeluarannya berapa, persentase pemasukannya juga berapa. Jadi biar kita dari manjain diri sendiri itu kita masih tetap bisa manage uang kita gitu. Kalau nggak bisa kayak gini, misal pendapatannya 100%, terus 30%-nya untuk kita, untuk manjain kita, terus sisanya bisa disimpan 70%-nya atau buat simpan, saving. Untuk yang hal-hal yang lebih penting lagi gitu. Benar. Menurut gua 30% itu udah banyak. Udah banyak. Bahkan seharusnya di bawahnya lagi lah, 20%, 10% lah. Tapi tergantung pendapatan dianya juga. Siapa tahu pendapatannya 10 juta. Nah, 30% dari 10 juta udah banyak. Iya, bisa makan sebulan gua mah. Lebih. Tapi di sini ada benernya dia ngomong kalau lo boleh saving, tapi lo juga nggak salah kalau sekali-sekali pengen manjain diri gitu, self reward. Tapi yang salah di sini dia bilang boros. Padahal self reward itu nggak perlu boros. Nggak harus boros. Nggak harus boros, nggak perlu boros. Tidak perlu kita memboros-boros. Boros itu temannya setan. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Tidak boleh boros-boros ya. Tapi kalau kalian pengen self reward silahkan. Makan kue tiaw pinggir jalan bisa. Makan kue tiaw, makan. Untuk Om Andre mantap. Om Andre mantap. Cuman gua nggak setuju di sini, sorry. Oke. Lanjut. Nomor 5 NT.
Oh ya, ini untitlet Untitlet untitel. @untitled246. Ribet banget namanya. Itu namanya tuh Lea tuh, Lea. Oh, Lea. Lea. Boleh jadi rezeki. Nah. Boleh jadi rezekimu berupa sehat walafiat, atau mungkin ditutupi kesalahanmu atau keselamatan, diselamatkan dari keburukan. Bisa juga orang suka padamu atau keluarga yang menghangatkanmu. Jangan membatasi rezeki hanya pada materi. Bener banget, kalau gue setuju nih. Gua setuju 100%, gua setuju. Dari yang dia bilang jangan membatasi rezeki hanya pada materi, itu bener banget. Itu bener banget. Lo bisa napas itu udah rezeki. Lo bisa makan enak itu udah rezeki. Lo bisa ngelihat dunia ini lu itu udah rezeki. Ini juga kayak sesuatu yang relate juga dalam kehidupan, Con. Termasuk gua sering mikir kalau rezeki itu kayak cuman materi gitu. Kayak kita misal kekurangan duit, terus pasti mikirnya, ya Allah, kenapa rezeki gua sih seret, kenapa rezeki gua seret, padahal kesehatan itu juga termasuk rezeki yang kita sering lupa. Cuman kalau lu bilang kayak gini, ya Allah duitku seret, itu masih ada benernya. Tapi kalau ya Allah rezeki seret, itu agak lain. Soalnya lingkup rezeki ini luas banget. Gua sering mikir gitu sih. Makanya ini sedikit relate sama gua. Berarti mulai sekarang lu ganti, ya Allah duitku seret, aku butuh duit. Soalnya kalau rezeki udah banyak. Ini balik lagi ke pertama, mengenali Tuhanmu. Mengenali Tuhan, karena Allah itu memberi rezeki dari tempat yang tidak kita sangka-sangka. Benar. Nah, jadi jangan membatasi rezeki kamu dengan hanya materi saja. Kamu bisa, kita bisa ngelihat aja udah rezeki luar biasa, bro. Banyak yang buta di luar sana, banyak yang nggak bisa lihat, nggak bisa jalan, nggak bisa ngedenger. Jadi itu semua udah rezeki. Bisa bangun pagi sehat udah rezeki. Alhamdulillah. Makanya gue tiap bangun tuh gue alhamdulillah. Wah, alhamdulillah gue masih bisa dikasih rezeki kehidupan hari ini. Jadi gue bisa menjalani hari. Itu udah rezeki yang luar biasa. Malamnya masih bisa mabar. Malamnya masih bisa mabar, sorenya masih bisa record. Oh iya, mantap. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Ini gua ya? Iya. Gua. Ini dari @hidden_secret. Di sini dia bilang, di antara sebab kehancuran adalah legalitas dukungan para negeri-negeri sekuler terhadap kesyirikan dan kemaksiatan. Ini relate sama beberapa episode lalu yang gue bilang tentang modernisasi pemaksaan itu. Oh iya. Nah ya, jadi kesyirikan dan kemaksiatan itu di zaman sekarang udah kayak hal yang lumrah karena didukung. Dimaklumi pemakluman yang menurut gua nggak berdasar. Sedangkan ketika kita punya originalitas dasar hidup atau landasan hidup, misalnya agama atau Pancasila, itu dianggap aneh, dikucilkan atau dianggap aneh, dijauhi. Ya itu sesuatu yang ya namanya akhir zaman juga sih. Mau bener gimana? sih. Makanya ini ada yang salah ini di sini nih. Jadi itulah kenapa di antara sebab kehancuran adalah legalitas dukungan para negeri-negeri sekuler. Negeri-negeri sekuler ini maksudnya itu apa ya? Negeri-negeri yang berkuasa kali ya? Gua nggak tahu juga. Kayaknya iya. Gua juga nggak tahu. Mungkin intinya kayak gitu. Iya, intinya mereka mendukung secara nggak langsung ya. Ini bukan berarti ngedukung mereka. Ayo kamu LGBT di situ. Enggak, ini tuh maksudnya. Ini tuh maksudnya ngedukung secara nggak langsung kemaksiatan dan kesirikan ini. Dan bisa Kak, zaman sekarang terutama di sepak bola
banyak yang ngedukungnya secara terang-terangan. Makanya. Dan lu Jadi- ini pas banget nih, barusan gua ada komentar Apa? di suatu akun yang ngeberitain tentang yang parade satanik Brazil tuh, parade setan Brazil. Nah, setelah itu mereka kena bencana kan? Gua nggak Kena tahu, bencana. gua nggak lihat. Ada di berita parade setan Brazil yang kena bencana tuh. Ada yang komen kayak gini, ada yang komen apa ya komennya? Bentar. Itu kayak anu gitu, gereja setan gitu. Enggak, mereka tuh kayak karnaval setan. Oh, karnaval. Mm-mm. Di sini ada yang komen yang nggak ikut-ikutan juga kena bencananya. Tuh buat kaum yang masih suka bela hal yang nggak bener. Yang kena bukan cuma yang melakukan tuh. Berarti dia bilang ada yang bela hal yang nggak bener nih, dibela sama mereka. Nah terus Jadi dijawab yang sama kena juga yang kena juga nggak cuman yang melakukan, yang nggak melakukan juga kena. kena imbasnya. Dijawab sama orang lain komen, Indonesia nggak kurang Indonesia nggak kurang orang alim agamis, tapi tetap aja kena gempanya sering. Tandanya apa Bang Messi? Waduh. Lah terus gue jawab di sini, tandanya masih lebih banyakan yang maksiat daripada yang alim agamis. Terus pas dinasehatin malah ngamuk, bilang apa sih dikit-dikit bawa agama, gak asik lo mabok agama. Gue bilang kayak gitu. Gue balas komen dia balas lagi, salah. Tandanya emang Indonesia maupun Brazil letak geografisnya emang rawan bencana. Ini kayaknya dia ateis ya. Ini nggak tahu sih. Mungkin dia nggak percaya agama kali. Gue bingung juga. Jadi dia mau akan ngewajarin apa aktivitas karnaval itu karena itu nggak apa-apa, dan bencana itu bukan karena azab Tuhan tapi karena emang apa letak geografis rawan bencana. Atau bisa saja mungkin dia di apa beda agama sama kita, beda kepercayaan mungkin. Jadi mungkin kepercayaannya dia berbeda dengan kita, jadi ya wes lah. nggak tahu juga dah. Makanya gua nggak balas lagi, ini udah nggak bisa. Gua debat pun percuma, jadi batu ketemu batu. Jadi ya udah biarin aja. Ya udah, ya wes lah. Yang penting untukmu agamamu, untukku agamaku. Iya, mantap. Lanjut ya. Oke, tadi lah ke nomor berapa kita tadi? Ke 7. Hah, 7. Tadi kan 6, sekarang 7. Oh tadi 6. Oh iya. 7 lu. Gua lagi nih, gua kebagian yang set mulu, orang yang bucin mulu dah. Padahal yang lebih set gua. Dari @abcdef cek. Aturan 35, sehancur apapun hati. Emang ada aturannya ya? Ya biarin mereka buat sendiri lah. Sehancur apapun hati kamu, jangan pernah menggunakan orang lain untuk melupakan seseorang. Gimana Bapak Fadil? Yang lebih set? Setuju. Jadi sehancur apapun hati lo jangan pernah gunain orang lain untuk melupakan orang yang ngancurin hati lo, karena orang lain yang lu gunain nanti bakal kena imbasnya juga. Itu menurut gue jahat banget sih. Dia Iya itu jahat. Untuk melupakan seseorang, dia memperalat seseorang, itu kayak jahat banget. Apalagi misalnya kalau lu udah lupa sama orang yang sebelumnya, terus orang yang sekarang lu tinggalin, wah itu lebih jahat lagi. Ini gue setuju 100%. Atau enggak, pas dia udah lupa sama orang itu dan dia putus sama yang ini, dia nyari yang orang ketiga untuk melupakan yang kedua lagi. Jadi terus menerus kayak gitu. Jadi lingkaran setan. Jadi ini nggak benar ini. Ini gue setuju. Jangan gunain orang lain untuk melupakan seseorang, karena nggak bisa. Itu harus dari diri kita sendiri. Pak Bram cucok mantap. Tapi jangan set mulut lah. Iya, Bram, karena keren, hidup Bram. tidak semua tentang cinta. Itu fotonya foto ini ya? Oh bukan, kirain gue veteran peto. Veteran peto.
Mirip anjir. Tapi mirip sih. Oke, lanjut. Gua Oke. nomor 8. Wah, Wah, ini penting banget nih. Ini sesuatu yang luar biasa penting. yang Gua baca ya. baru-baru viral juga ini. Iya, baru-baru viral. Gue baca ya. Gas. Dari akun @kutipanfaedah. Judulnya Child Free. Anak kecil Asik. gratis. Oh, bukan. Bukan ya, bukan. Bukan. Jadi dia Ya, bilang bukan. Jangan. child free. Di sini dia bilang, well, kita sebenarnya patut bersyukur kalau hari ini di negara-negara barat orang-orangnya pada child free. Entah itu karena alasan kemiskinan, tekanan kapitalisme yang sangat kuat, atau belum siap secara mental lalu dipropagandakan dan dipolitisasi secara meluas. Setidaknya mereka gak punya para pewaris generasi kekufuran atau orang-orang yang punya pemikiran yang aneh-aneh itu. Gak ada yang nerusin ideologinya yang toksik itu. Tinggal PR kita sebagai umat Islam adalah harus berpikir dan merencanakan bagaimana membuat generasi muslim yang tidak hanya banyak secara kuantitas, tapi juga menjadi generasi yang berkompeten dan berkualitas di dunia dan akhirat. Wallahu alam bisawab. Ini gua setuju banget. Apa tuh? Kenapa setuju? Gue setuju banget. Yang child free itu udah biarin aja dia sendiri. Gak usah diurus. Gak usah diurus karena dia nggak punya anak itu udah bener. Kalau dia nggak punya anak, nggak ada yang bisa nerusin otak-otak kosong mereka itu. Biarin aja. Tapi yang susah di sini orang-orang child free itu kayak ini di sini nih, dipropagandakan lalu dipolitisasi. Jadi kayak di apa ya? Apalagi yang ngelakuin itu influencer kan. Mereka kayak maksa, ayo ikut aku child free. kayak mencari dukungan, mencari apa orang-orang biar dia ikut, dia ngajak Ya, child mencari free. pengikut. Mencari pengikut. Ayo child free. Nah, itu salahnya di situ. Lu mau child free sendirian ya terserah, bodo amat. Gua nggak peduli. Nah, di sini yang gua peduliin adalah cara lu untuk ngajak orang child free. Ngapain? Nggak usah. Iya, itu keputusan sendiri nggak sih, pilihan masing-masing orang. Jadi Pilihan nggak usah terlalu masing-masing. ngurusin. Yang pengen punya 1-2 anak pun jadi dicecar sama lu. Yang janganlah. Nggak bisa lah. Orang yang pengen punya anak silakan punya anak. Yang pengen ikut child free silakan child free. Anda juga berarti peduli kepada bumi, nggak menu-menuhin bumi. Tapi jangan paksa orang yang pengen punya anak agar ikut child free, ikut kalian. Nggak usah, udah. Lu untukmu child free-mu, untukku anakku. Asik. Tapi ini yang gua ini apa? Ini kan katanya tinggal PR kita sebagai umat muslim adalah harus berpikir dan merencanakan. Dan pertanyaan gua adalah berapa lama tuh rencananya? Kalau misal Di sini mungkin membuat generasi muslim yang berkualitas nggak harus dari anak kita, cuy. Bisa aja kayak kita gini mulai mengedukasi, terus dari adik-adik kita atau bahkan teman-teman kita yang seumuran atau yang di bawah kita. Itu kalau misalnya kita ngingetin terus rangkul mereka, itu sebenarnya udah sebuah rencana, udah bukan rencana lagi, malah udah diperlakukan gitu. iya, cuman nggak mudah. Iya sih, Karena nggak mudah. orang-orang yang kayak yang lu bilang barusan itu cuman dia dalam konteks yang berbeda, kayak orang-orang yang apa sih yang sering kita bahas di episode yang lalu, yang dia udah beneran terjerumus terus dia ngajak-ngajak orang di sekeliling yang apa, gimana ya, intinya misal adik kita nih, kita bimbing bla bla bla, tapi dalam lingkungannya dia kayak gitu, toksik gitu ya, ujung-ujungnya sulit juga. Iya, susah juga sih. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita usaha aja ngingetin. Karena gini loh,
anak-anak zaman sekarang nih kan nggak bisa dipaksa. Mereka pasti wah langsung wah kenapa maksa bla 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 bla. Jadi setidaknya minimal kita ingetin aja, dan ingetinnya itu harus intens, karena kalau kita kasih ruang sedikit aja pasti mereka langsung buar. Harus kita ketat, tapi nggak harus mengekang. Jadi ya Serba salah anggap juga. aja kita mengingatkan sebagai umat muslim aja lah, kalau masalah iya. dia mau ngikutin apa enggak ya udah. Yang Tapi kalau keluarga kita, adik kita, ya enggak, maksud gue yang lebih lah. orang-orang yang Oh, yang lain ya. Yang penting ingatkan aja. Tapi kalau keluarga kita, setidaknya kita harus intens ngasih taunya. iya. Apalagi Oke. misalnya ke anak nanti kan, wah. Wah, itu harus. Kalau anak itu harus ditanam dari kecil. Dia harus ditanam. Kalau enggak, dia nggak bakal punya originalitas, nggak bakal punya dasar hidup. Sip. Oke. Oke, lanjut. Ini Nomor- setuju apa enggak? Oh, tadi lu bilang setuju. Gue setuju banget, gue setuju. Lanjut, nomor 9. Tadi gua apa lu? Tadi lu, sekarang gua. Sekarang lu. Oke, nomor 9. Dari Ini kok disensor. disensor. Ya? Soalnya ini bahaya. Bahaya. Harus disensor. Ayo kita sebagai rakyat biasa harus rajin bayar pajak, karena ada pejabat yang harus kita jamin kesejahteraannya. Wah, kesejahteraan hidup. lu setuju nggak? Lu setuju nggak? Gua enggak. Gua Dah, skip. Lanjut. Oke, yang terakhir, Enggak, Dil, karena mereka itu cuma oknum, jadi yang lain itu banyak yang benar. Oknum kalau dikumpulin jadi satu bisa bikin kampung baru, cuy. Semua oknum itu lu kumpulin jadi satu bisa bikin RT RW baru. Pantai. Lu ngerti lah kan? Udah skip. Oke. Terakhir gua. Ini kan udah pernah tadi sebelumnya. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Enggak, yang keenam. Apa Ini nih? akunnya sama @hiddensecret.id. Akunnya. Oh iya. Akunnya sama. Nah, dalam tanda kutip, ketidakadilan bersarang pada keserakahan atas dunia. Ini benar. Karena orang kalau udah mulai serakah, dia pasti meraup semuanya. Jadi outcome yang keluar adalah ketidakadilan. Ini benar. Dan keadilan itu bisa ditutupin dengan sebuah kekuasaan. Nah, di sini gue pengen jelasin bahwa bentuk keadilan itu ada dua. Apa tuh? Keadilan yang pertama itu keadilan sama rata. Jadi keadilan sama rata Apa? itu misalnya lu jejerin 3 orang kaya, orang sederhana, orang miskin. Nah, keadilan sama gua rata pernah dengar itu. filosofi itu. Nah, keadilan sama rata itu, orang kaya, orang sederhana, orang miskin ini, mereka sama-sama dikasih 50.000. Nah, itu keadilan sama rata. Jadi sama rata semuanya. Sedangkan yang satu lagi, yang kedua, keadilan seadil-adilnya itu adalah sebuah keadilan yang tahu tempat gitu. Misalnya tadi orang kaya kita kasih 50.000 aja. Orang sederhana kita kasih 100.000 karena lebih membutuhkan. Orang miskin kita kasih 1 juta karena dia yang paling membutuhkan. Nah, itu bentuk keadilan seadil-adilnya itu seperti itu. Beda sama keadilan sama rata. Cuman nggak semua orang paham tentang itu. Nggak semua orang, itulah kenapa di sini banyak yang ya begitulah, miskin atau gimana, karena apa yang mereka dapat dari orang-orang atas yang berkuasa ini itu keadilan sama rata, bukan keadilan seadil-adilnya. Yang harusnya mereka lebih membutuhkan malah dikasih sama yang nggak perlu membutuhkan. Bahkan Jadi begitu. mungkin makin lebih sedikit. Wadidiu. Wadidaw.
balik lagi ke ketidakadilan bersarang pada keserakahan atas dunia. Ya itulah dunia mah fana cuy. Udahlah. Udahlah. Gini, Jangan gue punya filosofi. Silakan. Ketika kita, gue pernah lihat di mana lupa gue. Ketika kita masuk ke sebuah, oh ini dari kakaknya pengacaranya Jindan. Lo tahu dulu yang soal anu ini nggak? Jindan Yang siapa? pesulap merah yang lawannya Jindan itu. Oh, yang bikin lagu sekarang. Iya, ya itu. Malah jelek Itu kan lagi lagunya. punya- Sorry ya. Ya jadi gini, ketika kita masuk sebuah supermarket terus kita ngambil satu barang dan kita bayar di kasir, itu kita di kasirnya sebentar kan. Tapi ketika kita mengambil beli barang banyak terus kita pas ke kasir, itu bakal ada proses kayak penghitungan barang itu, dan itu butuh waktu yang lama. Ngerti nggak maksudnya? Paham. Maksudnya itu ketika kita mengambil sesuatu, mengambil banyak hal di dunia, ntar kalau di akhirat kita bakal dihitungnya lama. Dihitungnya lama karena banyak diproses dulu. Karena prosesnya lama gitu. Jadi ya kalau Ya, bisa ambil begitulah. butuhnya aja dah. Ambil yang butuhnya aja. Banyakin Ya Allah, yang bener-bener, banyakin yang baik-baik udah. Dunia ini Ya udah Allah, bodo amat lah berikan dunia. aku yang sederhana sajalah yang aku butuhkan, kayak Civic Turbo. Civic Turbo, langsung spesifik ya. Langsung spesifik. Takutnya kalau doanya mobil pintu dua mobil 2 pintu, ntar dikasihnya pickup. Jadi Oh iya, harus tadi- langsung sebut merek. Tadi lu bilang ada sederhana. Jadi gua kasih lagi nih terakhir nih. Sederhana itu bukan berarti kita sederhana dari awal. Misalnya kayak kita nggak punya apa-apa, itu bukan sederhana. Tapi sederhana itu kalau kita punya duit, kita punya harta, punya kekayaan, dan kita memilih untuk nggak foya-foya. Kita memilih untuk hidup seadanya. Nah itu bentuk sederhana yang bener itu kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak punya apa-apa dari awal, itu bukan sederhana, itu namanya ya emang nggak punya. Fakir. Fakir. Itulah sebutannya. Bahasa Jadi kasarnya. Bahasa kasarnya. jadi sederhana itu ketika kita punya sesuatu, tapi kita nggak mau foya-foya, membuang-buang sesuatu itu. Nah itu bentuk sederhana yang sebenarnya. Oke, bye bye.